action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang koloid. Pertama-tama, saya Lailatul Hajarwati. Saya Zaskia Karina. Saya Andrean Bagusanto. Saya Selin Januar. Saya Fabela Amelza. Selamat menyaksikan. A few moments later. Sudah tahukah kalian apa itu koloid? Menurut KBBI, koloid adalah zat yang berpencar dalam zat pelarut dan butirannya lebih besar dari molekul, serta tidak dapat dilihat dengan mata kecuali lewat mikroskop. Dalam modul kimia Kemdikbud, sistem koloid merupakan jenis campuran antara larutan campuran homogen dan substansi campuran heterogen. Karena keadaannya bercampur dari larutan dan substansi, maka sifat koloid bisa berada di antara kedua jenis campuran tersebut. Misalnya, pada larutan, dikenal dengan istilah zat pelarut dan terlarut. Pada koloid, istilah itu disebut fase terdispersi dan medium pendispersi. Nantinya, hasil dari fase terdispersi dan medium pendispersi ini akan menentukan jenis koloid. Sifat koloid. Koloid merupakan campuran zat berbeda dari larutan dan substansi. Oleh karena itu, karakter dari koloid ini mempunyai perbedaan sifat, diantaranya 1. Gerak Brown. Ini adalah gerakan partikel koloid yang terjadi secara acak atau zigzag karena adanya tumbukan. Semakin kecil partikelnya, maka gerakan ini bisa menjadi cepat. 2. Efek Tyndall. Sifat berikut dihasilkan dari efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, hamburan cahaya dari motor akan sangat terlihat di jalan yang berdebu. 3. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid, sehingga ion dapat menempel ke permukaannya. Bisa itu ion negatif atau ion positif. 4. Koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan yaitu peristiwa pengendapan dari partikel koloid karena adanya pemanasan penambahan koloid atau elektrolit, sehingga zat tidak stabil. 5. Elektroforesis. Sifat ini termasuk pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Metode ini digunakan untuk proses identifikasi DNA dan penyaringan debu dari cerobong asap pabrik. 6. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contoh sifat ini bisa terlihat pada sabun, deterjen, atau pembuatan es krim yang memakai gelatin. 7. Dialisis. Dialisis yaitu sifat yang dihasilkan dari proses pemurnian koloid supaya terbebas dari ion-ion pengganggu. Contoh sifat ini ada pada proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. 8. Koloid liofil dan liofob. Sifat koloid berikut dapat ditemukan pada sol. Koloid liofil yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi berupa cairan, sehingga sifatnya kental. Sementara koloid liofob adalah partikel zat terdispersi yang tidak dapat menarik medium, sehingga sifatnya encer. Berikut ini ciri-ciri yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. 1. Ciri-ciri larutan. 1. Tidak bisa disaring. 2. Satu fase. 3. Sifat antar zat stabil. 4. Homogen. 5. Diameter partikel kurang dari 7 cm. 2. Ciri-ciri koloid. 1. Dapat disaring. 2. Dua fase. 3. Sifat antara zat stabil. 4. Heterogen. 5. Diameter partikel antara 10,5 sampai 10,7 cm. 3. Ciri-ciri suspensi. 1. Dapat disaring. 2. Dua fase. 3. Sifat zat tidak stabil, berarti bisa memisahkan diri. 4. Heterogen. 5. Diameter partikel lebih dari 5 sampai 10 cm. Jenis dan contoh koloid. Koloid dapat dibedakan berdasarkan jenis fasenya, yaitu fase terdispersi dan fase medium pendispersi. Fase terdispersi merujuk pada zat yang tersebar dalam medium lainnya. Ini bisa berupa partikel kecil, tetesan, atau butiran yang tersebar dalam medium lainnya. Sebagai contoh, dalam mayones, minyak merupakan fase terdispersi yang tersebar dalam larutan air. Fase medium
pendimensi adalah medium di mana zat terdimensi terbesar. Ini adalah lingkungan tempat fase terdimensi berada. Contoh yang sama dari sebelumnya dalam mayones, air adalah fase medium pendimensi di mana minyak fase terdimensi tersebar. Kedua konsep ini penting dalam pemahaman tentang sistem dispensi seperti suspensi, almusi, dan koloid. Suspensi adalah sistem di mana partikel kasar atau butiran terdimensi dalam medium cair atau gas. Almusia adalah jenis suspensi khusus di mana fase terdimensi dan medium terdimensi adalah cairan yang tidak saling bercampur seperti minyak dan air. Koloid adalah sistem di mana partikel kecil atau molekul tersebar secara merata dalam medium lainnya tetapi tidak larut dalamnya. Pemahaman yang mendalam tentang fase terdimensi dan fase medium pendimensi sangat penting dalam sebagai bidang termasuk kimia, fasmi, dan industri makanan. Kita sudah mendengarkan pengertian, ciri-ciri, dan jenis koloid. Berikut ini adalah contoh dari praktikum koloid. Mari kita lihat bersama-sama. Coba perhatikan, ketika kamu bangun di pagi hari, cahaya matahari akan masuk ke dalam kamar melalui celah-celah jendela. Lalu amatilah, apakah kamu melihat adanya partikel-partikel yang berterbangan di udara? Mengapa? Partikel debu bisa terlihat ketika terkena cahaya matahari. Ketika cahaya matahari melewati suatu partikel seperti debu, maka akan dihamburkan oleh partikel tersebut, sehingga partikel debu bisa terlihat oleh mata kita. Ketika kita melewatkan seberkas cahaya pada suatu larutan, maka cahaya akan diteruskan atau transparan. Namun, pada suatu koloid, cahaya akan dihamburkan dan partikel-partikel terdispersinya tidak akan tampak. Sedangkan pada suatu suspensi, cahaya akan dihamburkan tetapi partikel terdispersinya dapat terlihat sangat jelas. Pernahkah kalian melihat adanya partikel-partikel kecil pada air susu dan air kopi? Coba kalian amati. Kenapa partikel-partikel pada air susu terlihat bergerak secara acak, namun partikel pada air kopi cenderung lebih diam dan mengendap? Apa ya yang membedakan partikel-partikel pada air susu dan air kopi? Secara makroskopik, air susu tampak seperti putih keruh dan bercampur secara homogen. Namun, secara mikroskopik, jika dilewatkan seberkas cahaya, akan terlihat adanya partikel-partikel kecil yang tersebar secara merata dan bergerak secara acak. Secara makroskopik, air kopi terlihat seperti keruh di atasnya dan terdapat endapan di bagian bawahnya. Namun, secara mikroskopik, jika dilewatkan seberkas cahaya, akan terlihat partikel-partikel yang lebih besar dari air susu dan mengendap. Dari informasi tersebut, jelaskan apa perbedaan karakteristik partikel dari susu dan kopi. Contoh pergerakan partikel pada susu termasuk penerapan sifat koloid dari gerak Bond. Pernahkah kalian mengenal istilah tes DNA pada korban kasus pembunuhan yang tidak dikenal? Kenapa saat melakukan tes DNA akan diketahui identitas korban tersebut? Lalu, bagaimana ya cara mengidentifikasi korban dengan tes DNA? Secara makroskopik, penentuan identitas korban pembunuhan menggunakan alat berupa tes DNA akan diketahui hasil tes DNA korban tersebut secara cepat. Namun, jika kita amati secara mikroskopik, penggunaan alat tersebut yaitu
dengan meletakkan dua sampel pada kutub negatif karena DNA memiliki muatan yang sama yaitu negatif, dan menambahkan gel elektroforesis pada masing-masing sampel yang bertujuan untuk menentukan muatan sampel dan membagi sampel menjadi beberapa partikel, yaitu partikel besar dan partikel yang lebih kecil. Setelah dialiri arus listrik, partikel kecil akan bergerak lebih cepat daripada partikel besar menuju arah kutub positif. Dan nantinya akan diketahui hasil tes DNA tersebut. Pengolahan asap pabrik menggunakan alat koagulasi listrik yang dinamakan kotral. Partikel-partikel pada asap pabrik memiliki muatan yang sejenis. Secara mikroskopik, asap pabrik yang akan dibuang disaring terlebih dahulu melalui alat berupa kotrel, kemudian dialiri suatu arus listrik dan ditambahkan larutan elektrolit sehingga partikel-partikelnya akan terpecah menjadi partikel bersih dan partikel kotor. Partikel kotor akan bergabung dan membentuk suatu gumpalan. Sedangkan partikel bersih akan dikeluarkan melalui cerobong asap. Contoh pengolahan asap pabrik termasuk penerapan sifat koloid dari koagulasi.